Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mr. Muhammad Hussein, MPD, as the leader of MKMP Bahasa Inggris and the committee of this event, and my loved students all of the East Java attend this competition. Before we start our schedule, I would like to say thank you for your attention to join this meeting. So I will read the schedule of this meeting. First is opening, and then sing Indonesia Raya. Third is opening from the leader of MKMP Bahasa Inggris Province East Java, Mr. Hussein, and then the fourth is Mr. Wahid will explain techniques of competition. The fifth schedule is asking and answer, last praying, then close. Okay, before we start our meeting, I would like to say all of you will praying for our God. May our meeting be on schedule. La Khadirati Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thank you very much. Our being our attitude this meeting successfully. The next is singing Indonesia Raya. Mohon serta sekalian bisa nyanyikan lagu saya dan sikap sempurna sehingga kita bisa mencari. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku, di sanalah aku berdiri, jadi bangku Indonesia.
Terima kasih. Semoga lagu Jaraya. Next schedule adalah sambutan Ketua MGMP Bahasa Inggris di Jawa Timur, yaitu Bapak Ahmad Hussein MPT. Time yours. Menyela Pak Puspo, minta tolong untuk di-record. Sudah. Minta tolong untuk di-record, Pak. Sudah. Oh, sudah. Yep. Thank you very much, Pak Puspo. Everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So first of all, let's thank unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, who has been giving us mercies and blessings. Therefore, in this lovely situation, in this online meeting, we can set the moment together for the technical meeting of English vlog competition. So, second of all, I would like to express my deepest gratitude into my team, and especially for students all over East Java who have registered your name into the participants of this English vlog competition. There is no more word I have to express except my pride and my joy because of you who had already registered in this kinds of competition. To let you know that we, as the English teachers in East Java, believe that there are so many potentials among students. Therefore, because of that kind of situation, we believe by providing the situation, by providing the setting for the students, we believe that the student can even explore their talents in expectation that this English vlog competition will stimulate you in learning, in developing your competencies in English. We believe that your effort will make you even better because you have the process. In that process, you also have the collaboration with your teachers. So by conducting this event, we, as the representative of English teachers in East Java, again and again believe that we set this kinds of moment in expectation to foster, to develop the competency of the students in East Java. We plan by having your feedback later on that this competition is beneficial to all of you, and making sure that we have 188 participants. So even that we still we still think there are still so many students who really wanted to take a part in this kind of session, but somehow probably because of such kind of limitation in the process or even information that is not distributed equally, then they cannot get through toward these kinds of information. So once again, I congratulate you for being the participants in this kinds of competition. We wish you the best moment in your preparation or even in the result in the end of the session. So we, as the representative of the English teachers in East Java, again and again, expect that you make these kinds of moment become the positive atmosphere, and later on, these kinds of positive atmosphere will even make your English even better. So again and again, as individual and even as the head of the English Teacher Association in East Java, we really want you to make this into the moment that later on you make this as the unforgettable session. In that later on you
already created your name, you already put your name, you have already written your name into this kinds of moment. Hoping that this very short information, this very short speech give you simple information that what is actually wanted, what we really expect to happen by conducting this kinds of event. Again and again, as the committee, we believe that there are so many weaknesses in such kind of preparation, but we try to do our best. So later on, we welcome any criticism and suggestion for making this kinds of competition later on even become better and better again and again. Thank you very much for having the great attention for my speech. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for speech, Mr. Hussein. As a leader of GMP Bahasa Inggris Jawa Timur. And the next schedule is explanation about Juknis Station. For my friend, Mr. Wahid Maulidi, please, your time. Mr. Wahid? Yeah, okay. Thank you to Mr. Puspo as moderator at the meeting today. And then the first, I would like to say honorable to Captain of MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, and honorable to all committee in this event, and also from MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur, and my proud to all the participants and all English teachers who accompany or joining this meeting today. But I would like to use Indonesian because it will be make easier to the student or the participants to understand about what I will say about the Juknis or the rule of this event or this English word competition. Perkenalkan, nama saya Wahid Maulidi. Jadi saya di sini selaku ketua pelaksananya, adik-adik semuanya dan Bapak Ibu guru yang sudah bergabung ya. Nah, kali ini sore ini kita akan mengadakan technical meeting tentang seperti apa sih sebenarnya rule atau aturan-aturan mainnya di lomba English Vlog Competition ini. Langsung saja Pak Puspo minta tolong dong. Pak Puspo, minta tolong Pak Puspo. Share ya. Saya sebentar, bisa nggak? Saya belum buka sih. Mungkin Pak Kusen. Oke, sebentar. Nah, oke, ini dia. Yap. Ini? Mungkin lebih dikecilin lagi. Ini? Ya. Oke. Ya benar Pak Puspo. Thank you. Nah, baik. Langsung ke latar belakang Pak Puspo, tidak apa-apa. Untuk nama kegiatan ini, kita namakan English Vlog Competition 2021, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Latar belakangnya karena kita di Jawa Timur ini belum menyentuh kegiatan yang berkaitan dengan siswa seperti itu. Jadi ini adalah ajang akhir tahun untuk adik-adik meluangkan waktunya, karena sekarang kan sudah banyak musimnya video-video vlog, TikTok atau sebagainya. Nah, yuk kalau di bahasa Inggris kan bagaimana? Nah, akhirnya muncullah ide seperti ini. Di samping itu, di tahun 2021 ini kan kemarin di 17 Agustus ini Mas Alfi ya ini membuat sebuah gebrakan baru tentang Wonderland Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana dengan Jawa Timur? Yuk kita buat sekarang. Kita tunjukkan ke Indonesia, ke seluruh masyarakat Indonesia bahwasannya Jawa Timur ini tidak kalah
lebih menarik gitu loh. Karena Jawa Timur sendiri punya banyak sekali potensi di bidang tourism object. Nah, muncullah ide dengan tema Wonderful is Java. Jadi seperti itu adik-adik semuanya. Nah, bagaimana caranya adik-adik nanti menyampaikan atau menjelaskan describing of your tourism object in your in your city or in your agency seperti itu ya. Nah, begitu. Nah, untuk tanggal kegiatannya registrasi yang sebelumnya Pak Puspo. Ya, sosialisasi ini tanggal 3 Oktober kemarin, tanggal 3 Oktober, kemudian ya, tanggal 3 Oktober ini kita sosialisasi di Bapak Ibu guru, adik-adik semuanya di MGMP Bahasa Inggris. Kemudian tanggal 4-nya sudah bisa melakukan registrasi sampai dengan tanggal 18 Oktober kemarin tanggal 18 Oktober. Namun karena ada beberapa kendala, karena secara teknis sinyal ini kita tidak tahu di daerah masing-masing seperti apa begitu. Ya kita maklumi, khusus untuk yang yang terkendala tapi sudah melaksanakan transfer sebelum atau terakhir tanggal 18 Oktober kemarin, kita masih memberikan kesempatan untuk registrasi seperti itu. Kemudian technical meeting yaitu hari ini tanggal 20, dan batas penyetoran vlog ini kemarin banyak tanya juga adik-adik. Batas penyetoran vlog ini tanggal 3 November. Kak, tanggal 3 November kalau malam boleh tidak? Sorenya masih diedit misalkan. Boleh, silakan. Tanggal 3 November jam 00 tengah malam ini sudah batas untuk penyetoran vlog. Saya akan log untuk upload link penyetoran vlog tersebut. Nah, baru tanggal 10 pengumuman juara lomba. Karena intinya kegiatan ini juga untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional, yaitu tepat pada tanggal 10 November. Jadi tepat pada tanggal 10 November ini, pagi, dini hari, nanti akan kami umumkan siapa peserta atau terbaik juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3. Karena bertepatan dengan tanggal ini adalah momen-momen pentingnya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya begitu. Oke, next Pak Puspo. Nah, baik. Untuk syarat-syarat pertama, untuk syarat-syarat lomba, syarat administrasi, yang pertama ada biaya registrasi sebesar 25.000 per vlog. Jadi per orang satu vlog begitu. Jadi biayanya bisa bisa ditransfer ke rekening yang sudah kemarin kita tampilkan begitu ya. Alhamdulillah sudah bisa semua. Kemudian yang kedua, satu peserta membuat satu vlog dengan tema Wonderful is Java, yaitu tourism object yang ada di daerah masing-masing di Jawa Timur. Jadi adik-adik semuanya membuat istilahnya vlog di tempat pariwisata. Tempat pariwisata ini kebanyakan kemarin masih banyak yang bingung. Tidak harus pantai adik-adik begitu ya. Jadi boleh pegunungan, boleh ada wisata kuliner, wisata religi. Jadi masjid boleh Pak, boleh. Jembatan Suramadu boleh. Sungai misalkan ada di Solo boleh, gitu ya. Jadi Solo tidak masuk Jawa Timur ya, sorry. Ya, gitu, pokoknya seperti itu. Kan. Jadi kuliner Pak, misalkan ada makanan tradisional, saya ingin membumingkan lokal, kearifan lokal begitu ya. Boleh silakan. Pak, museum boleh silakan. Masjid, saya punya masjid Pak di rumah ini banyak sekali wisatawan lokal, boleh gitu. Karena kita tahu di daerah kita tidak hanya wisatawan asing atau luar negeri begitu ya. Karena yang paling banyak aset pemasukan ini dari wisatawan lokal sebenarnya begitu. Nah, monggo silakan. Karena bahasa global dari tourism object ini ada banyak adik-adik begitu ya. Jadi apapun itu boleh asalkan banyak dan itu famous di kota adik-adik gitu loh, atau di kabupaten adik-adik begitu, silahkan. Pak, kalau pusat kota misalkan pusat kota saya baru Pak ini Pak, kebetulan ini lagi booming Pak, silakan monggo gitu loh. Karena kita punya 3 kriteria penilaian. Nah, nanti akan saya jelaskan panjang kali lebar seperti itu adik-adik. Yang ketiga, peserta memfollow
Instagram dan subscribe YouTube channelnya MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, gitu ya. Jadi memfollow IG screenshot, kemudian subscribe dan subscribe YouTube channelnya MGMP Bahasa Inggris juga kemudian di screenshot, begitu ya. Nah, ini kadang salah pronunciation ya, jadi jangan sampai salah adik-adik ya. Kemudian setelah screenshot nantinya diupload di link registrasi, yaitu peserta melakukan pendaftaran di bit.ly/rec R-nya besar vlog 2021 seperti itu. Catatan, upload full screenshot, follow IG dan subscribe YouTube channel MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Jadi tadi itu di screenshot dulu, kemudian nanti di-upload di link registrasi. Oke, next Pak Puspo. Ini terlalu cepat atau bagaimana Pak Puspo? Terus, Adik-adik? enggak. Kalau yang ini sepertinya Oh, ya? enggak. Ya, oke. Baik. Kemudian yang kelima, peserta membagikan tautan vlog hasil kreasi tersebut di IG dan di YouTube. Jadi nanti akan ada link yaitu di bit.ly/upload vlog MGMP. Ini untuk mengirim link video yang sudah adik-adik buat dan adik-adik upload di IGTV masing-masing serta di YouTube channel masing-masing. Jadi taruh di IG pribadinya adik-adik, gitu ya. Kemudian taruh di YouTube channelnya adik-adik, begitu. Nah, seperti itu. Kemudian copy linknya. Setelah di copy linknya, taruh di di bit.ly upload vlog MGMP ini. Nah, begitu. Kirimkan linknya saja. Nanti biar kita nanti yang melakukan pengecekan. Oh, benar. Ya, benar begitu. Ya, oke. Next yang nomor 6, peserta mengunggah vlog. Nah, ini tadi ya, mengunggah tadi itu ya. Kemudian jangan sampai lupa, ini ada hashtag adik-adik ya. Nah, ketika ada di IG ataupun di YouTube gitu ya, jangan lupa ketika di deskripsi, nah itu ya, itu ditulis ada pagar English Vlog Competition dan di bawahnya enter atau spasi tidak apa-apa, tanda pagar MGMP di SMA Jatim. Jadi kita nanti akan memudahkan untuk mencari seperti itu. Oke, next Pak Puspo. Oke, yang ketujuh, mencantumkan nama peserta, sekolah asal, dan nama objek wisata di dalam vlog tersebut. Jadi ada nama, kemudian asal sekolah, nama objek wisata. Sedangkan itu di di videonya, di dalam editing videonya, seperti itu. Sedangkan untuk nomor 8, ini penamaan video di IG-nya. Jadi penamaan, title-nya. Nah, title-nya ini dikasih nama IVC, nama peserta, kemudian sekolah asal. Spasi ya, adik-adik ya. Boleh underscore, boleh spasi, boleh seperti itu. Tapi kalau yang biar lebih enak, tidak apa-apa adik-adik gitu loh. IVC, nama peserta, sekolah asal gitu. Karena kalau nama objek wisatanya kan sudah ada di editing videonya nanti muncul. Nah, begitu. Jadi untuk memudahkan, oh ini acaranya IVC. Nanti ketika orang lain melihat IVC-nya adik-adik, nanti semuanya keluar, oh ini banyak IVC-nya gitu loh. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-9, terdapat logo sekolah dan logo MGMP Bahasa Inggris Jawa Timur. Nah, jadi nanti di videonya, di editing videonya, tolong diberikan logo sekolah, mau ditaruh di sebelah mana, sesuaikan dengan intro di videonya masing-masing. Ada juga logo MGMP Bahasa Inggris. Nah, karena ini adalah lomba yang diadakan oleh MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur, adik-adik begitu. Nah, untuk logonya MGMP sendiri, bisa di-download di bit.ly logo min MGMP Big SMA Min Jatim. Nah, seperti itu. Jadi nanti adik-adik mau download silakan bisa download di sini gitu ya. Atau nanti bisa ditanya di grup WA, tidak apa-apa adik-adik. Nanti kita coba taruh di situ ya. Kemudian yang ke-10, peserta berpakaian bebas, rapi dan sopan, boleh berseragam. Nah, karena kita kan masih dalam keadaan pandemi toh. Jadi khawatirnya adik-adik ketika berseragam, ketika masuk di sebuah lokasi tempat pariwisata tidak boleh. Maaf, tidak boleh deh, ini sekarang lagi PPKM. Nah, itu
Jadi alasannya kemarin kita tidak harus berpakaian seragam karena khawatirnya ketika adik-adik entrance to tourism object place gitu ya, itu tidak boleh masuk. Jadi di entrance-nya dikhawatirkan tidak bisa masuk, makanya berpakaian bebas, rapi dan sopan gitu aja. Oke, next Pak Puspo. Mungkin untuk pakaian daerahnya mungkin boleh. Pakaian daerahnya Oh boleh, malah silakan. bagus. Misalkan Biar nyentrik. ya, Boleh. misalkan dari Madura Kan pakai jelas, itu. Pak Puspo. Ya, Nah, ya, Pak Puspo, tapi untuk pakaian ini tidak masuk di kriteria. ya, tapi setidaknya kan boleh. Next. Ya, boleh. Siap, terima kasih Pak Puspo. Oke, next. Ke perangkat pembuatan. Jadi ini tentang video itu sendiri adik-adik ya. Yang pertama dibuat menggunakan perangkat kamera bebas, mau pakai SLR atau mirrorless, atau handycam, atau GoPro, smartphone, atau apapun itu. Pak, kalau di-combine nggak fatal, digabung. Misalkan saya pakai SLR, karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa sekolah SMA yang kebetulan bulan-bulan ini masih dapat double track, kegiatan double track. Kebetulan multimedia, nah ini, atau fotografer. Nah, di sini dimanfaatkan. Bisa pakai DSLR atau digabung dengan GoPro, Pak, nanti. Oke, silakan. Karena di sini yang harus berkreativitas ini adalah adik-adik semuanya, gitu ya. Nah, gitu. Pak, ini nanti caranya untuk pengambilan videonya, apakah kita harus pegang kamera sambil lalu selfie begitu atau tidak? Kalau seperti itu, nanti hasilnya kurang kreatif sekali. Boleh sesekali mau selfie, boleh dipegang sendiri kameranya boleh, atau ada tim nanti yang mengambilkan video juga boleh, karena kita ingin hasil vlog dari kegiatan IVC 2021 ini bagus gitu ya, kreatif. Nah, seperti itu. Jadi kita ingin yang maksimalnya dari adik-adik semuanya di sini gitu. Kemudian resolusi minimal 720 pixel. 720 pixel ini sudah cukup ya. Kalau 360 ini takutnya nanti pecah-pecah. Jadi mimik gerak-gerik wajah nanti diftongnya adik-adik nanti takutnya kurang jelas di kita. Nah, jadi tolong nantinya dubbing ini berkaitan dengan kreativitas juga nanti ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, alternatif aplikasi editing video bebas, yaitu yang bisa adik-adik pakai di HP misalkan, boleh menggunakan Filmora, KineMaster, ada VN gitu ya, ada LG, ada Adobe Premiere. Adobe Premiere ini besar gitu ya, di laptop bisa gitu ya. Ada CapCut gitu ya, ada InShot dan lain-lain sebagainya. Kemudian file yang diupload di IGTV dan YouTube channel itu berbentuk landscape adik-adik ya. Jadi bukan portrait ya, tapi landscape ya. Tolong dimiringkan gitu ya. Karena kalau di portrait gitu ya, nanti khawatirnya di bagian atas beberapa video itu nanti kepotong pas hitam. Nah, itu tidak bagus adik-adik gitu. Kemudian yang selanjutnya peserta model satu orang. Jadi di dalam satu vlog itu satu model. Tidak boleh ada dua. Nanti misalkan gantian gitu Pak, nanti gantian. Tidak usah, satu saja. Nah gitu ya. Jadi satu video, satu peserta, satu model. Gitu ya. Nanti kan misalkan nanti dipotong-potong Pak videonya. Nanti kita mau memvideokan tentang The Beautiful of Malang City misalkan. Nanti saya ngambil spot-spot tertentu, nanti digabung videonya boleh. Boleh, asalkan satu model adik-adik ya. Satu model gitu ya. Satu orang yang berdeskripsi atau bernarasi seperti itu. Kemudian maksimal video 4 menit. 4 menit ini kemarin sudah saya memang di bidang multimedia adik-adik semuanya gitu ya. Jadi saya orang multimedia, saya juga memang rajin sekali dan suka sekali dengan multimedia, membuat profil dan lain sebagainya gitu ya. 4 menit ini cukup gitu ya. Jadi kita sudah banyak sekali pertimbangan kira-kira berapa menit, nah gitu. Karena ketika kita nonton video lebih dari 5 menit ini atau lebih dari 4 menit ini sudah bosan gitu.
skip atau next gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi 4 menit ini cukup gitu ya. Oke, next. Pak Puspo. Oke. Baik, nah ini dia penilaian tim juri adik-adik. Penilaian dilakukan dengan melihat kekuatan dan kesesuaian tema dengan pesan yang disampaikan lewat hasil vlog. Nah, ini. Kemudian penilaian kemampuan komunikasi yang vlog berupa cara penyampaian yang komunikatif. Jadi adik-adik harus minimal gitu ya. Harus komunikatif, lancar bicaranya gitu ya. Gaya bahasanya juga sopan, kemudian gembira. Jangan nanti menjelaskan vlog tapi cemberut gitu ya. Ini di sini kita ya. Nah, kita ada di daerah ini ya, teman-teman ya. Gitu ya. Jangan. Jadi harus keep smile. Smile gitu ya, Pak Puspo ya. Oh iya, ya betul. Betul. Oh, iya dong. Seperti Pak Puspo ini selalu smile. Asik. Mantap. Oke, dan menarik. Nah, unsur menariknya ini nanti silakan kreativitas dalam pengeditan video tersebut sendiri. Gitu ya. Oke, yang ketiga, vlog yang diciptakan mampu menginspirasi dan mensosialisasikan tentang tema yang diangkat dalam vlog tersebut. Yang keempat, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, ini dia. Dan catatan yang terakhir, adik-adik, misalkan saya punya Pak video lama gitu ya. Nah, video yang dimaksud adalah kalau sudah pernah diposting, ini tidak boleh dijadikan atau diikutkan di lomba ini. Buat yang baru saja. Nah, itu lebih bagus. Lebih kreativitas lagi nanti gitu ya. Oke, next Pak Puspo. Nah, oke. Kriteria penilaian tambahan, apa saja yang dinilai? Adik-adik kan banyak yang tanya, Pak, yang dinilai ini apa saja sih sebenarnya? Nah, ini dia. Untuk juri nanti akan ada dari ITS, ada dari UNER atau ITS gitu ya, kemarin kesepakatan kepanitiaan gitu ya. Kemudian ada dari UNESA, dosen UNESA, bahasa Inggris gitu ya. Dan yang terakhir dari UKOM, dari dosen komputer gitu ya, di bidang kreativitas. Jadi yang pertama ada isi dan kebahasaan yang disampaikan, nilainya ini paling besar, 50%. Jadi bagaimana caranya adik-adik menyampaikan dalam berbahasa Inggris yang baik dan benar, pronunciation-nya juga benar gitu ya. Kemudian lugas gitu ya. Ini isi dan kebahasaan. Jadi pinter-pinternya adik-adik nanti ketika mendeskripsikan atau menarasikan tentang tourism object in your city or in your agency seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua itu komunikatif, informatif dan edukatif. Nah, video yang dibuat oleh adik-adik ini komunikatif. Ada unsur komunikatifnya adalah adik-adik mampu tidak untuk istilahnya persuade people to entertain and watching your video begitu. Jadi bagaimana caranya adik-adik ini mampu mengajak orang lain ini seneng lihat videonya adik-adik. Oh ini bagus ini ternyata. Oh angle-nya bagus. Nah gitu loh. Jadi wah seneng ini saya lihatnya. Jadi seperti itu gitu ya. Kemudian mengedukatif. Jadi ada unsur pembelajaran juga. Jadi hal yang baru yang tidak pernah. Halo? Oke, yang ketiga yaitu kreativitas dari adik-adik sendiri berkaitan dengan editing video. Nah, gitu ya. Saya tidak terlalu tahu banyak yang jelas tentang bermain tentang angle, saturation, hue, gitu ya. Jadi macam-macam itu seperti apa. Jadi bagaimana caranya menggabung antara pembuka, isi, dan penutup di sebuah video. Nah, kemudian dikasih layer sedemikian rupa, kemudian dikasih layout atau apapun itu silakan. Mau ditambah-tambahkan apapun silakan. Nah, di sini poin yang paling tinggi 50% itu ada isi dan kebahasaan. Yang kedua di komunikatif, edukatif dan informatif gitu ya, interaktif gitu ya, itu nilainya 25%. Kemudian dari segi kreativitas poinnya adalah 25%. Itu saja. Oke, next Pak Puspo. Oh sudah? Oke, thank you for joining us. Ya, sudah Pak Puspo. Nah, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Puspo, monggo moderator. Terima kasih Pak Wahid. Baik, adik-adik sekalian, mungkin ada yang ditanyakan. Saya lihat dulu chatnya. Sebelum
sebelum ada Oh, 2 pertanyaan, orang. ya, sebelum ada sebelum di pertanyaan, itu saya sudah mengirimkan presensi daftar hadir. Mohon dilihat di chat. Nanti saya share lagi. Baik, akan saya Iwan. Ini daftar hadirnya sudah. Nah, ini ada pertanyaan. Sebentar, sudah di chat. Tanya. Ini ada pertanyaan ini. Ya, mungkin yang pertama, mohon maaf, tanya Bapak, jika belum punya channel YouTube, harus membuat channel pribadi. Betul, harus membuat channel dulu. Channel mudah itu untuk membuat channelnya. Yang jelas, adik-adik kan sudah punya email. Saya pikir pakai email yang sudah ada itu. Jadi itu. Mohon maaf, Pak Wakid langsung saya jawab. Yang mungkin itu. Ya, monggo, enggak apa-apa Pak Puspo sambil lalu. Ya. Atau boleh pakai YouTube sekolah, jangan. Ini YouTube pribadi saja. Ya, Pak Wakid ya. Pribadi. Ya, YouTube pribadi. Ya, pribadi Pak Puspo. Kemudian untuk pakaian, ya kalau tidak berkerah, tidak apa-apa, tidak berkerah. Ya sebetulnya usahakanlah yang sopan. Artinya kalau mungkin tidak berkerah, kalau tidak berkerah, mungkin itu bisa diberikan aksesoris. Misalkan dipakai tambah slayer atau apa sehingga tidak kelihatan bahwa itu tidak Blazer Pak. berkerah. Ya, Ya, boleh pakai blazer boleh. blazer. Kemudian Kak ingin bertanya, kalau misalkan konten kuliner nanti boleh ditambahi short video seputar Jatim, boleh atau sejarahnya? Yang jelas mungkin ini mungkin Jatim ya. Ini kalau kuliner, mungkin Pak Wakid bisa memberikan lebih rinci. Memang di sini kan East Java, tapi mungkin Pak Wakid lebih spesifik lagi untuk kuliner itu. Ya, oke. Silakan Pak Oke, saya langsung jawab Pak Puspo. Ya. Ya, oke. Adik-adik, gini, untuk apa ya, istilahnya begini, kalau mau menampilkan sebuah video, karena durasinya ini 4 menit gitu ya. 4 menit ini antara standar cepat dan juga lama tergantung dari adik-adik semuanya. Nah, kalau tentang kuliner ini, kita tidak melihat apakah ada tambahan tentang East Java secara keseluruhan atau tidak. Judul saja, dari judul saja. Judulnya adik-adik apa, kuliner apa. Nah, kalau bisa fokuskan lebih banyak di tourism object atau wisata kulinernya adik-adik sendiri. Jadi kalau untuk menambahkan tentang East Java di awal, ya ditambahkan di awal-awal intro saja gitu ya. Di intro saja awal-awal ada video tentang kuliner Jawa Timur misalkan. Java, entah itu 10 detik atau 15 detik itu tidak apa-apa. Tapi yang jelas focusing penilaian itu ada di tourism object yang ada di daerah masing-masing sesuai dengan judul. Nah, gitu adik-adik gitu ya. Jadi focusing saja dengan judul yang adik-adik angkat gitu tentang wisata kuliner itu ya itu saja kalau bisa. Kalau butuh tambahan di intro sedikit saja 10 sampai 15 detik silahkan atur sendiri. Kalau kebanyakan jadinya nah ini terlalu banyak, terlalu panjang tentang Jawa Timurnya. Ini buat apa kan kita fokusnya ke tourism object yang adik-adik berikan judul gitu. Nah, seperti itu. Gitu. Ya, ada. Itu dari Mbak Jin Christine ya. Tuh. Jadi lebih boleh tapi untuk sekelumit East Java tapi fokus pada kuliner yang ada pada daerah AD seperti itu lebih banyaknya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Sophie. Adik Sophie,
untuk tempat wisata di dalam vlog itu nanti apa harus satu objek wisata atau boleh lebih seperti itu? Monggo Pak Wahid. Oh iya, oke. Tadi sudah dijelaskan adik-adik di awal itu, di tengah-tengah itu bahwasanya adik-adik boleh. Namanya apa dulu? Nah, situ. Nama tourism objeknya apa dulu? Misalkan nama tourism objeknya yang mau dibuat vlog adalah tentang kabupaten atau kota sendiri, silakan adik-adik membuat ngambil beberapa spot video gitu ya di tempat spot-spot tertentu itu nanti digabung-gabung boleh gitu ya. Tapi kalau namanya detail spesifik di satu tempat pariwisata, misalkan contoh saya ambil kebun binatang Surabaya gitu ya. Jadi kebun binatang Surabaya. Awal-awal ada tentang Surabayanya sedikit 10 detik misalkan. Kemudian langsung fokus ke kebun binatang Surabayanya. Nah, itu lebih bagus. Nah, kalau judulnya tentang kota Surabaya, nah adik-adik mau menggabung beberapa objek wisata pun itu boleh gitu loh. Itu boleh. Catatan, satu model saja, satu orang yang berbicara atau bernarasi, gitu ya. Karena satu orang, satu video, satu model. Nah, begitu ya. Jadi boleh. Tapi ingat, batas menitnya maksimal 4 menit loh ya. Nah, Mr. Saya Wahid ini sudah ya banyak membuat ya profil. ya bagi Jadi, ya itu. begitu. Kalau menurut saya mungkin kalau kita banyak spot itu mungkin akan mempengaruhi kalau judulnya tidak cocok. Nah, ini saya khawatir juga. Ya, Nah, jadi tolong kalau memang ke adik-adik ingin menyampaikan yang beberapa spot ya yang untuk di-vlogkan itu tolong lihat dulu judulnya karena saya khawatir misalkan antara judul dengan spot-spot yang ada sisi. ya banyak lah isinya kok nggak sama seperti itu. Itu tolong Ya. diperhatikan juga. Itu ada di kriteria penilaian juga Pak Puspo, Nah, ya itu. kesesuaian. Nah, itu. Baik. Baik. Nah, begitu. Yang berikut. Nah, ini mungkin Pak Wahid bisa ini ada dua pertanyaan Pak Wahid ya biar nanti ini yang raise hand banyak ini. Ya. Banyak yang raise sebentar ya, Oke. sabar ya. Mbak Amelia, Mas Jenar, sabar. Sebentar ini saya membacakan. Apakah jumlah like and comment juga masuk kriteria? Satu. Kemudian Kak, apakah mengvlog boleh pakai kamera? Oh, tadi sudah dijelaskan ini. Ya. Oh, sudah. Saya pikir sudah ini. Ya itu mungkin jumlahnya itu bagaimana Pak Wahid untuk jumlah like komennya? Silakan Pak Wahid. Oke, like dan komen tidak masuk di kriteria tadi ya adik-adik. Jadi kriterianya ada 3 tadi. Kita tidak melihat banyaknya like and comment yang adik-adik minta. Kadang kan masih harus ke sana ke sini. Ayo dong like dan komen. Kadang sama temennya dibully. Oke, saya like dan komen, tapi besok bakso ya 1 mangkok. Nah, gitu. Jadi agar tidak mengantisipasi. Saya sendiri pun siswa saya pernah kemarin tak ikutkan. Jadi sampai masuk 6 besar ternyata tidak mau. Seperti itu Pak Puspo. Jadi kasihan gitu. Jadi harus itu. Jadi like dan komen yang ada di IG ataupun di YouTube ini kami tidak melihat penilaian dari itu. 3 penilaian tadi saja itu saja. Baik. Kemudian yang kedua pakai kamera ya, boleh pakai kamera apa saja, kamera HP, kamera SLR apa saja boleh. Pokoknya semuanya boleh, semuanya tapi jangan semuanya dipakai, nggak bisa nanti malah ya satu-satu memakainya. Nanti harus satu-satu. Beda-beda nanti tone warnanya nanti beda-beda nanti adik-adik. Gitu. Oke, berikutnya. Apakah diperbolehkan di bagian tertentu, misalnya pada saat memperlihatkan pemandangan atau objek yang ingin dibahas, itu ada dubbing. Nah, dubbing. Itu. Ini oleh siapa Pak Puspo? Penanyanya siapa? Mbak Nabila Maheswari.
Pak Nabila. Oh iya, Silakan Pak Wahid. ya oke. Nah oke, bahasa dubbing kan ini menggabung adik-adik gitu ya. Asalkan bukan apa ya, begini, bahasa dubbing ini kalau saya lebih identik ke suara sebenarnya, voice gitu sama speaker gitu ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh adik-adik kan di situ sebenarnya. Karena ketika kita take video di wilayah pantai ya, jelas di situ akan berpengaruh suara angin nomor satu, gitu ya. Ketika kita take video di keramaian orang, di situ jelas akan banyak orang yang nanti bocor suaranya gitu ya. Boleh asalkan gitu ya, asalkan bagus mempositioningkan nanti gitu ya. Jadi memposisikan antara mimik wajah gitu ya, mimik wajah a i u e o-nya gitu ya, nama gitu ya, dengan suara yang keluar atau yang didubbing itu bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau suaranya tapi nanti suaranya cepat speakernya yang didengar, itu kan tidak bagus. Otomatis nanti ada pengurangan di video yang adik buat. Nah, hati-hatinya di situ ya. Berarti jadi bagaimana caranya adik-adik harus pinter-pinter mencari judul dan lokasi spot untuk tourism object di daerah masing-masing di situ. ya. Oke ya. Terima kasih. Nah, jelas. Terima kasih Pak Oh ya, ini Wahid. lagi langsung Pak Puspo. Permisi Pak, apakah di dalam video harus memakai masker? Nah, ya itu. Kalau bisa gitu ya, menjaga jarak dan tidak memakai masker kalau bisa. Kalau di kerumunan orang banyak gitu ya, ya pinter-pinternya adik. Takutnya nanti yang kena sanksi adik sendiri kalau tidak pakai masker. Nah, seperti itu. Tapi apakah boleh Pak? Boleh tidak pakai masker, boleh pakai masker, wes gitu aja. Yang jelas suara nih harus jelas nanti. Ketika dewan juri nanti menilai ini apa kok suaranya kurang jelas, otomatis kan akan berkurang nilai di adik-adik juga. Nah, di situ. Jadi harus jelas, suaranya jelas, videonya, gambarnya dengan 720 pixel ini jelas seperti itu. Apakah boleh lebih dari 720 pixel? Boleh. Silakan. Gitu ya. Ya, karena yang begitu. dikirim ke kita kan linknya saja gitu ya. Baik. Oke, ya, terima kasih. Ya, Pak Wahid. Kemudian ini di vlog nanti ini dari Putri Alma Aurel. Apakah boleh menambahkan subtitle di vlognya? Dan apakah subtitle itu menjadi nilai tambah? Dalam penilaian mungkin pasti ini nanti arahnya ke situ. Silakan Pak. Ya, oke. Tadi sudah dijelaskan adik-adik, boleh ditambahkan subtitle, tapi tetap kriteria penilaian dari Dewan Juri 3 itu tadi, gitu ya. Jadi mau ditambahkan subtitle di bawahnya biar jelas, boleh. Tapi Dewan Juri itu tidak melihat title-nya. Dewan Juri nanti melihat eye contact-nya adik-adik ketika menyampaikan atau mendeskripsikan tentang tourism object. Apakah ketika menyampaikan tourism object itu adik-adik eye contact-nya melihat kemana-mana. Guys and all the all my friend Indiano gitu ya. Nanti toleh-toleh seperti ini wajahnya atau eye contact-nya gitu ya. Jadi tidak bagus. Tapi kalau misalkan cuma sekedar subtitle saja itu boleh, sah-sah saja. Apakah ada penambahan nilai? Ada. Gitu ya. Jadi mau ditambahkan biar lebih menarik, silahkan, monggo adik-adik. Karena itu termasuk penampilan dalam yang 25% tadi mungkin itu ya. Di situ. Jadi 3 unsur kriteria penilaian itu yang kami utamakan adik-adik gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Wahid. Sepertinya tadi untuk adik Resti ini hampir sama. Untuk editing ya benar sama dengan subtitle itu saya pikir sudah. Kemudian saya lihat lagi ini dari Nabila SMA Negeri 7 Kediri. Sudah dijawab tadi Pak. Nah, hanya satu model sudah. Apakah hashtag di YouTube apa saja? Nah, tadi coba dibaca di Juknis ya, Mas Zakir. Ya, Mas Zakir coba dibaca di untuk hashtagnya. Kemudian
resolusinya ya itu tadi 720 piksel ya. Ya, Pak. Pak, Ya, ya itu kira ya, ya. ya, Lebih boleh lebih, boleh. boleh Boleh lebih, lebih, boleh boleh. boleh. Silakan nggak apa-apa. 1080 juga boleh, Pak Damia Puspon. Yanus dari Damia Yanus, Bu. Oh, bolehkah? Ya, Nah, ini bolehkah dalam tema beberapa peserta dalam satu sekolah sama? Boleh tahu? Ah, ini. Bolehkah? tema. Tapi kan Bolehkah nanti, tema? ah, Bolehkah tema dalam beberapa peserta? temanya kan wonderful Insan, Pak Puspon. Oh ya, nah ya. Maksudnya judul, Pak. Ini mungkin ya namanya itu mungkin Itu ya. tapi kalau saya pikir misalkan seandainya judulnya sama pun tapi kalau objek yang Boleh. disampaikan nggak sama saya pikir nggak masalah. Misalkan Ya, karena benar. ya itu saya pikir seperti itu Mbak Tuti Handayani ya. Jadi kalau mungkin nanti bisa ditanyakan yang di dalam grup. Oke. Berikut eh nih, apakah lomba vlog ini untuk membujuk orang lain datang ke Jawa Timur? Ya bisa juga seperti itu. Ya, memang harus ada semacam itu entertainnya. Jadi ada Ajakan. ya ada Karena fungsi dari vlog sendiri memang untuk membujuk, nah, menginformasikan, dan membujuk ya, halayak umum. itu salah Nah, satu iya benar. kriterianya. Oke, nih, Pak Puspon. Nah, kemudian dari Taufikur Rohman, sih untuk video ya dalam menyampaikan informasi harus dalam bahasa Inggris. Loh, ya jelas. Apakah harus dalam bahasa Inggris? Oh, ya jelas seperti itu. Jadi informasinya juga harus bahasa Inggris. Gitu. Tidak diperkenankan ada model terserah siapa. Nah, apakah jika menggunakan translate tidak diperkenankan dan nah itu ini mungkin eh, diperkenankan dan Mungkin subtitle ya. Kalau kata subtitle nggak apa-apa, Pak Puspon. hmm, Kalau subtitle nggak apa-apa. Tapi kalau ketika mendeskripsikan menggunakan translate bahasa Indonesia atau bahasa Jerman gitu ya, eh, Germany language atau apapun itu ya jangan, khusus bahasa Inggris karena kita eh, fokus dengan English vlog competition-nya yaitu menggunakan bahasa Inggrisnya. begitu. Tapi kalau nanti di subtitle-nya ada bahasa Indonesianya, silakan. Itu kreativitas masing-masing adik-adik sendiri. Nah, di situ ya. Ya, sebentar tadi sampai di mana itu tadi? Masih banyak. Masih banyak sekali. Tadi sampai mana? Pertanyaan Saiful sama tadi. Nah, Oh, ini Pak Puspon ini, dari Korea. sebentar nih. Dari Saifa Ramadhani, semisal dalam satu video ada beberapa scan yang menunjukkan wisata lalu diberi suara dubbing, ya pokoknya boleh. Tapi dengan catatan harus sesuai ya, itu tergantung pengeditannya. Saya pikir seperti itu ya Pak Wahid ya. Pokoknya ya dalam bahasa Inggris yang Maaf Pak Puspo, kalau untuk yang dubbing ketika tayangan video, kita kan nanti dari para juri kan tidak tidak melihat adik-adik mendeskripsikan secara langsung. Jadi diharapkan dijauhi saja untuk ketika dubbing. ada slide tentang dubbing video tentang tempat pariwisatanya, kemudian kita didubbing dengan voice gitu ya. Tapi adik-adik di situ tidak muncul videonya, jadi jangan. Tapi kalau ada video atau video ya, adik-adik misalkan mau pakai green screen gitu ya, mau pakai green screen, nanti di belakang green screen itu nanti ada tempat wisatanya adik-adik yang mau didubbing, itu boleh. Tapi kalau hanya tempat wisatanya saja yang dimunculkan, kemudian adik sendiri tidak muncul di video ketika ada deskripsi atau narasi di situ, itu nanti akan mengurangi nilai. Karena kita akan, Dewan Juri pastinya akan begini, ini mana orangnya, cuma videonya saja. Nah gitu ya. Karena kami khawatir ini membaca narasi atau sudah hafal narasi. Nah seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kalau ada adiknya sendiri di situ ya,
di sebelah kanan atau kiri pojok gitu ya, bawah gitu ya, adik-adiknya berbicara menjelaskan narasi tentang tempat wisata tersebut gitu ya, itu mendubbing video gitu ya di backgroundnya itu tidak masalah. Tapi kalau cuma sekedar mendubbing tempat videonya saja, kemudian suaranya keluar suaranya adik-adik bernarasi atau Jangan, ya mendeskripsikan begitu, ya begitu. gitu ya. Terima kasih Pak. Ini yang jelas ini tadi sudah dijelaskan. Memang di sebaiknya itu di daerah kabupaten kota masing-masing. Kalau tuh ini destinasinya wisata itu di destinasinya ya kabupaten kota masing-masing. Ataukah boleh wisata di luar? Ya boleh, tapi dengan catatan karena ini sudah kriterianya di kabupaten kota masing-masing. Jadi ya diusahakan di kota masing-masing supaya kota dan kabupaten adik-adik itu terekspos. Nah, seperti itu. Gitu, Mbak Faria ya. Tadi ini masalah ini minimal 7 guru sudah, kemudian ini tadi ini ada yang belum kok kendala registrasi ini nanti dengan Pak Wahid saja. Mohon maaf ini. Langsung saya jawab Pak Puspo. Nah, Langsung saya jawab Pak Puspo. ya. Oke, untuk yang tidak bisa registrasi, kalau sudah transfer kemarin-kemarinnya gitu ya, ada bukti transfernya, monggo di chat aja atau di WA pribadi ke panitia di grup WA itu. Kalau per tanggal 18 kemarin, kalau sudah transfer tapi belum bisa registrasi, silakan. Karena tadi di awal saya sudah jelaskan, ini ada beberapa kejadian, beberapa peserta sudah transfer pada tanggal 17 atau 18 kemarin, tapi belum bisa registrasi. Nah, begitu. Karena kendala satu, terkadang di HP-nya adik-adik itu ketika klik link gitu ya, klik untuk registrasi gitu ya, itu masuknya ke WPS atau masuknya ke yang lain, aplikasi HP yang lain. Nah, di situ itu masih diperbolehkan. Tapi kalau belum transfer tapi mau registrasi, mohon maaf karena kita sudah, mohon maaf karena sudah ditutup. Nah, sudah ditutup. Oke. Ya, terima kasih Pak Wahid. Jadi nanti bisa menghubungi panitia seperti itu. Ini yang jelas Wonderful is Java itu temanya. Nah, kemudian kalau judul diusahakan sesuai dengan kabupaten kotanya masing-masing yang diekspos di judulnya seperti itu. Tourism objek masing-masing, Bapak. Begitu. Gitu Bu Rini ya. Apakah mau bertanya apakah di vlog itu harus spesifik? Maksudnya apa, Mas Jenar ini yang raise hand? Ayo. Saya tahu ini Pak Puspo. Saya tahu nih Pak Puspo. Maksudnya spesifik ini fokus dengan judul itu tadi Pak Puspo. Jadi fokus dengan ya tidak jelas. mengglobal. Ya jelas harus seperti itu, harus satu ya sesuai dengan judulnya. Dengan satu tempat tourism objek atau misalkan judul misalkan tentang kabupaten atau kota sendiri mau ditambahkan beberapa tempat pariwisata di satu video vlog tidak masalah, sesuaikan dengan judul. Makanya adik-adik nanti pinter-pinter nyari judul. Ya, begitu. Ya, untuk Mbak Bulan boleh, betul. Ya, betul. Jadi pertanyaannya bulan Sutena apa Pak Puspo? Pertanyaannya kan ini Wonderful is Java kan temanya. Kalau judulnya kan sesuai dengan vlognya masing-masing. Betul, ya, betul. Seperti itu. I have two question. What having of channel YouTube or content uploaded in the past is one which is C of Mr. Miss in this competition. Mungkin Mbak Wahid, Bu Laili ya. Maksudnya begini. Kalau ini mungkin yang tadi itu Pak Puspo. Jadi kalau saya punya video yang lama, yang sudah upload lama. Nah, ini apakah boleh
dikompetisikan. diikutkan. Nah, Nah, seperti itu. Kalau video lama, mohon untuk dibuat yang baru saja adik-adik gitu, dibuat baru saja. Karena unsur yang pertama, kami ingin adik-adik kreativitas lagi. Video lama nanti hasilnya kurang memuaskan adik-adik, jadi itu nah ini tidak nanti akan bagus. ya. Yang kedua, kita ingin up to date tentang tourism object itu sendiri. Yang ketiga, video yang adik-adik upload itu tidak pernah dipublikasikan. Nah, di situ sebelumnya tidak pernah dipublikasikan itu maksudnya tidak pernah diupload di mana-mana. Adik-adik Jadi pernah buat misalkan, tapi ada di HP-nya adik-adik belum pernah diupload di YouTube, belum pernah diupload di IG, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah pernah diupload di IG, pernah diupload di YouTube, wah ini video lama ini, kok sudah juara, kok juara. Nah, kita yang beribet. Nah, seperti itu adik-adik ya. oke. Jadi diusahakan membuat konten yang baru itu lebih bagus. Ya, oke. Tapi yang seperti tadi, Ya. yang belum dipublikasikan. Kalau untuk ini Mbak Laili ya, nah, Mbak Laili itu kalau meaning yang dimaksud di pertanyaan ini nanti tolong tanyakan pada pembimbing Mbak Laili aja ya. Gitu ya Pak Wahid ya, nanti tolong ya tanyakan apa seperti itu. Yang pertanyaan nomor 2 sudah Ya, dijawab. ya. Nah, kemudian ini daerah asal, ya. apakah diperbolehkan di bagian tertentu misalnya ada memperlihatkan? Oh, tadi sudah. Ini. Sudah. Minta tolong share proposal technical meeting tadi biar. Oh ya, jangan khawatir nanti untuk tadi PPT-nya tadi nanti kita share di grup ya Pak Wahid ya. Ya, PPT. Oke. Ya, siap Pak Besto. Ya. Dubbing dari suara sendiri Pak. Oh, dubbing dari iya betul, dubbing suara sendiri tapi antara ada videonya sendiri nanti. Jadi dubbingnya yang dimaksud dubbing itu adik-adik sudah action ngomong karena takut nggak terdengar itu boleh didubbing. Tapi sepertinya kalau seperti itu kan ya juga sulit ya Pak Wahid ya. Sulit kalau itu. Gini Pak Besto, sistem dubbing itu ada 2. Sistem mendubbing suaranya saja, sistem mendubbing video. Jadi kalau adik-adik ketika presentasi di satu spot gitu ya, di satu tempat spot gitu ya, kemudian take video. Nah, khawatir suaranya nanti kecil, adik-adik mendubbing dengan merecord gitu ya. Naruh recorder di sakunya atau dipegang gitu ya. Itu tidak masalah, aman-aman saja karena masih kelihatan orangnya yang model tersebut, model di vlog tersebut itu kelihatan. Berarti suaranya saja berarti yang didubbing. Nah, nanti adik-adik Dewan Juri ini tinggal menilai sama enggak hasil dubbingan buka tutupnya mulut dengan suara yang keluar. Nah, di situ gitu ya. Nanti yang menilai soalnya dosen dosen komputer adik-adik gitu. Kemudian yang kedua, dubbing video. Dubbing video tadi sudah Pak Wahid jelaskan bahwasanya dubbing video kalau hanya sebagai background gitu ya, itu jangan. Kalau bisa tambahkan video adik di situ dengan green screen. Nanti taruh di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jadi dosen penilai atau juri nanti bisa melihat, oh adik-adik ngomong di situ, tidak pakai kertas. Nah, khawatirnya di situ. Jadi urusan dubbing sudah jelas di sini ya. Karena Clarissa juga bertanya ini di bawahnya, video boleh diberi background? Terima kasih. Boleh tidak? Boleh. Nah, kalau diberi background ada video adik-adik waktu mendeskripsikan di situ gitu loh, gitu ya. Jadi pakai aja green screen, oke? Pakai green screen, taruh aja di situ. Nah, deskripsikan tentang tentang video yang adik-adik tampilkan di spot-spot tertentu misalkan. Nanti masuk spot lagi, nanti masuk lagi. Adik-adik ngomong di situ. Yang kita nilai kan adik-adik yang paling tinggi nilainya. Nilainya adalah 50% tadi, isi dan kebahasaan. Nah, di situ.
Ya, Oke ya. ya, Paham ya ya, tentang dubbing ya? Sudah ya, jelas adik-adik ya? ya. Nah, Oke. baik, berikutnya ini kan mungkin ini ya nanti mungkin Mbak Marsha, Bila ini kan ini kan ini apa curhat sepertinya. Maaf mau bertanya, apakah videonya harus benar-benar jelas atau tidak blur? Karena biasanya karena tipe kamera smartphone yang dipakai Pak. Nah itu ya mungkin adik Marsha itu bisa minta tolong yang temen atau gurunya, pembinanya untuk pinjam smartphone atau apa seperti itu. Itu langsung saya jawab Pak Wahid biar Oke, monggo Pak Puspo. ini kemudian ini Kak izin bertanya, kalau sudah selesai ngevlog, apa bisa langsung diupload sama diupload di YouTube? Boleh ya? Bisa. Bisa, bisa. Paling lambat tanggal 3 November Pak Puspo. Oh, berarti setelah ini berarti bisa langsung ya, Pak Wahid kalau Bisa. memang ya, oke. Bisa, dari kemarin pun bisa, Iya, ada betul-betul apa-apa. nggak apa-apa ya. Yang penting paling lambat tanggal 3 gitu loh. Ya, betul. Hmm. Nah, Pak, kalau suaranya di balik layar boleh. Artinya tidak. Yang tadi itu Pak Puspo, Iya, ini suara iya, dubbing. ya, dubbing. Oke, oke. Artinya tidak Sebentar. ada muka. Nah, Iya, di situ ya. maksud saya. Nah, di Maaf, situ. tanya Pak, kalau ada bagian dari vlog yang seperti video dokumenter, gambar objek usaha tanpa model, hanya diiringi suara, nah itu bagaimana, Pak? Sepertinya ya, ya nah. Nih, Rizky, maaf mau tanya, Oke. Otomatis saya jawab dulu Pak Puspo. ya silakan. Oke. Untuk Kak Rizky ya, kalau ada bagian dari vlog yang seperti video dokumenter atau gambar objek wisata tanpa model hanya diiringi suara bagaimana? Kalau di beberapa bagian atau di intro atau di akhir ending begitu ya, itu seperti ada dokumenternya tidak masalah. Tapi ingat bagian video atau vlog itu ada bagiannya pembuka, isi, penutup kan seperti itu. Jadi di intro mau dikasih video dokumenter tidak masalah, ada musiknya tidak masalah. Tapi nanti ketika isi begitu ya di tengah gitu ya, adik-adik kan mendeskripsikan. Kalau tidak ada suaranya lah piye. Nah begitu, otomatis kan akan mengurangi nilai. Nilai yang pertama yang paling tinggi 50% yaitu isi dan kebahasaan. Nah di situ ya adik-adik ya. Ya, Oke, terima ya, kasih. ya. Kalau yang ini sepertinya Bu Siti Umi Hani, mohon maaf untuk registrasi. Ini kalau yang belum transfer, kendala untuk registrasi, kalau belum transfer itu mohon maaf. Untuk saat ini belum bisa ya Pak Wahid ya, karena mau daftar mau Mungkin lain kesempatan. Nah, kemudian nah itu sama ini. Tidak komen dan like itu sepertinya subtitle saya pikir itu tadi sudah dijelaskan. Apakah nanti bahasa Ya. yang digunakan vlog harus formal? Mohon mungkin Pak Wahid formal. Karena mungkin yang dimaksud formal itu kan di dalam bahasa Inggris ada bahasa-bahasa slang ya yang nah itu bagaimana Pak Wahid? Apakah harus formal? Kalau selama itu masih dalam taraf kesopanan tidak apa-apa Pak Puspo. Oh, Nanti begitu. kan yang menilai adalah ya isi dan kebahasaan kan nanti yang menilai Ya. adalah dewan sendiri. Ya. Apakah itu pantas atau tidak? Nah seperti itu Pak Puspo. Oke. Nanti kan masuk di Korkom juga sama kebahasaannya juga nanti. Sebentar ini ya. Ini saya muter-muter ini. Jangan khawatir. Nah, ini slang. Nah, ini boleh. Pokoknya silahkan. Oh, ini tadi udah. Menambahkan sekolah blog memang harus ada logo sekolah dan logo MGMP. Dan logo MGMP. Nah, itu. Kita mewawancari seorang diperbolehkan. Ini bukan report sebenarnya Pak Puspo.
bukan TikTok ya? Bukan report. Bukan Bukan report ya? report, bukan report. Bukan report ya? Ya, bukan report. Jadi Berarti jauhi saja untuk wawancara. Fokus saja dengan ya, deskripsinya masing-masing adik-adik. ya baik. Nah, di situ Apakah ya. boleh menambahkan cuplikan film? Ya, pokoknya yang jelas silakan, nggak masalah mau ada cuplikan atau terserah. Pokoknya sesuai dengan judul. Tapi yang difokuskan adalah konten atau judul tersebut ya Pak Wahid ya. Oh, itu kan masalah Sesuaikan pengaturan. dengan Ya, pengaturannya saya pikir. Pokoknya yang terpenting yang mau disampaikan itu yang paling banyak. Ini agak lumayan sulit ini, mau nanti mungkin Pak Wahid atau mungkin yang lain bisa menambahkan. Kak, kan saya hidup di pesantren. Review pesantren gitu apa boleh? Nah, saya nggak bisa jawab ini. Pak Wahid gimana ini? Kan saya hidup di pesantren. Review pesantren gitu apa boleh? Pak Wahid? Halo? Halo Pak Wahid? Sepertinya sinyal ini. Gimana Pak Wahid? Sinyal. Ya. Oh ya, oke. Yang mana? Ini. Oh, pesantren review. Ya, kan hidupnya di pesantren. Oh ya, pesantren nggak apa-apa. Selama itu famous di kota atau daerahnya adik-adik nggak apa-apa. Tapi nanti ketika hasilnya kurang memuaskan, ya mohon maaf. Tapi kalau bagus karena penilaian dari tim sebuah tim kreator ya banyak sekali penilaian untuk sebuah lomba video gitu ya. Yang pertama mulai dari tone warna, terus juga tingkat tone, kemudian angle juga masuk, penilaian juga. Nah, itu diperhatikan juga gitu loh. Jadi tidak hanya asal-asalan, ya otomatis kan nilainya kan seperti itu. Kalau bagus gitu ya, pencahayaannya bagus, tone warnanya bagus, angle-nya juga bagus, keren. Siapa tahu masuk kan begitu. Nah, ya, betul. itu. Ya, jadi itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Baik, berikutnya. Ini tadi sudah dijawab ini. Kalau di Pak Puspo tadi mau menjawab yang ini dari Sugiyarti, Pak Puspo. Oh, silakan. Yang mana? Ya, apakah boleh menambahkan cuplikan film dari sesuatu yang akan dijelaskan dalam vlog tersebut, misal tentang film sejarah? Boleh. Sedikit-sedikit tambahkan di beberapa scene juga boleh. Tapi kan nanti akan kembali lagi toh ke adik-adik ketika berdiri di sebuah spot tertentu gitu ya, fokus ke situ itu ya, nggak apa-apa. Nah, tapi itu dia, otomatis kan itu mendubbing nanti. Mendubbing dua video. Videonya adik ketika berbicara atau menjelaskan tentang sejarah itu, misalkan tentang museum, tentang sejarah itu, nanti ada video di belakangnya yang memunculkan cuplikan dari sejarah tersebut. Itu tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Kalau cuma terlalu lama cuplikannya, misalkan 30 detik gitu ya. Ini cuplikan saja 30 detik gitu ya. Khawatirnya kelamaan lebih dari 4 menit. Betul. Ya. Yang terpenting boleh pakai apa aja, ditambahkan apa saja silakan. Yang terpenting maksimal 4 menit dan yang paling utama adalah yaitu judul yang ada di situ. Kalau hanya semacam tambahan-tambahan, saya pikir ya harus dilihat dulu. Nanti tambah-tambahannya lebih banyak malah bermasalah. Oke, itu. Terima kasih. Pak Puspo, saya mau jawab satu lagi Pak Puspo. Silakan. Tadi ada yang bertanya begini, Pak, kalau subtitle itu menjadi penilaian, kenapa like dan komen tidak menjadi penilaian? Misalkan begini, ada videonya dari salah satu peserta, ini bagus, masuk semua, mulai dari tone warna, kemudian angle-nya juga masuk, bagus juga bagus. Ketika diupload ke YouTube gitu ya, nilainya like dan komennya lebih sedikit. Nah gitu ya, sedangkan ini saya banyak like dan komennya, tapi saya kalah. Nah di situ kita khawatir di situ. Jadi kita tidak melihat penilaian dari banyaknya like dan komen, Pak Puspo. Oke, terima kasih. Karena khawatir ya. like dan komen tidak menentukan
tidak menentukan bagusnya sebuah video di situ Ya, Pak. betul. Baik. Catatannya. Oke ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Retno Ayu. Eh, Hmm. izin bertanya, apa boleh di dalam video tidak harus berada di depan kamera selalu? Pokoknya tidak harus selalu di depan kamera, menambahkan footage tentang wisata atau tempat yang ingin kita expose. Silakan Pak Wahid. Oke, yang penting inti atau isi dari vlog itu sudah tersampaikan, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Begini, sebuah video yang bagus kan ada pembuka, isi, penutup, toh. Intro cukup sekian, bla bla bla, dueng, ada musik ini, kemudian masuk, hai guys, bla bla bla, panjang kali lebar, ada isi. Adik-adik nanti yang bernarasi atau mendeskripsikan. Setelah itu, oke, ini, baru nanti akan masuk ditambahkan beberapa video atau menambahkan footage tentang pariwisata itu, udah masalah. Nanti di akhir balik lagi ke adik-adik untuk penutup atau closing, tidak masalah, gitu ya. Oke ya, sip ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Kalau dalam vlog ada scan. Oh, jangan. Pak, izin Pak, makan saat Zoom, saya lapar. Oh ya, sama. Sama laparnya. Baik, ini saya habis pencet ini. ini untuk ini Zahwa Bintang ini. Ya tidak. Yang terpenting, apakah boleh tidak semua bagian yang terekspos, misalkan kan objek wisata, terus tidak semua terekspos. Yang terpenting inti-inti dari masalah atau judul itu sudah terpenuhi, saya pikir nggak masalah ya Pak Wahid ya. Benar. Ya silakan. Nanti ada Bapak adik-adik, ini nanti ada rekaman ya, nanti akan saya share di grup untuk YouTube-nya. Mungkin keluar karena banyak sudah ya. Oke, video yang belum pernah diunggah. Harus. Atau bisa misal minta saudara. Tidak apa-apa. Ini langsung Pak Puspo yang jawab ya. Iya. Dari Ayu Alfia ini. Nggak harus take boleh sendiri. Dibantu oleh temennya, boleh. Boleh Ya, silakan. karena bentuknya landscape. Ya, harus landscape. Mau dibantu tripod juga boleh. Boleh. Mau dibantu drone juga boleh. Ya, boleh, silahkan. Pokoknya. Ya. Iya, boleh. Kan unsur nilai kreativitas ya Puspo ya. Iya. Iya. Dan di Juklak Juknis tidak tertera bahwasanya dubbing itu dilarang. Nah, ini tadi. Yang jelas ini tadi ada ini komplain ini tadi. Nah, di Juklak tidak ada dubbing dilarang. Makanya namanya ada technical meeting itu yang jelas. Makanya itu diperjelas lagi. Ya. Begitu Mbak Dita. Jadi mohon untuk bisa memahami. Jadi untuk dubbingnya silahkan kalau memang itu sesuai, tapi kalau nggak sesuai ya baik nggak usah dubbing. Lagi gitu ya. Buat lagi, saya yakin kalian bisa. Editing seperti film gitu Pak. Opening, iya betul. Ya, ada opening, isi dan penutup yang jelas seperti itu. Kalau untuk dubbing di awal saja boleh Pak. Kalau dubbing di awal boleh. Pokoknya kontennya tidak itu maksudnya tadi intro. Ya itu intro ya. Opening itu tadi Pak. Ya itu. Ya. Boleh, pokoknya yang terpenting jadi itu tidak tadi. Langsung masuk ke inti itu maksudnya. Nih, mengatakan bahwa destinasi harus daerah masing-masing masuk kriteria lomba. Nah Pak, di bagian tujuan memang disebutkan, namun tidak ada bagian kriteria menyebutkan di Juknis hanya ada lah, makanya dari itu dan di syarat isi teknis tidak di kriteria harus daerah masing-masing, makanya ada technical meeting. Memang di situ is wonderful is Java, makanya di sini dipertegas di daerah masing-masing adanya time meeting. Itu Mbak Isna ya.
Kuliner boleh, kuliner boleh. Di daerah sendiri-sendiri boleh ya. Nah, tadi izin bertanya di atas boleh mengangkat kuliner boleh ya. Beliau sudah dijawab backsound. Boleh pokoknya Ini backsoundnya. dari Akila. Like komen tidak. Ya, jadi Aduh. kita yang bukan influencer akan kalah. Ya benar, itu dia maksud saya. Baik. Sebentar. Saya sangat setuju Pak. Ya betul. Pak, saya mau bertanya, semisal kita berinteraksi dengan turis, nah lokal, sana tinggal, wawancara itu akhirnya, itu sepertinya, Ya. kan tadi sudah ya. Ini yang paling bawah Pak, dari Putriani Pak Musto. Hmm. Yang paling bawah ini dari Putriani, yang lain sudah terjawab tadi sebenarnya. Ini dari Kak Putriani, kalau boleh pakai masker, apa tidak khawatir nanti suara bisa digantikan orang lain Pak? Misalkan pakai kain masker, kan suara bisa disusulkan. Nah, suara itu kan bisa didubbing. Memang gitu ya. Tapi kan nanti makanya saya meminta adik-adik kalau bisa tidak pakai masker. Karena biar jelas A, I, U, E, O-nya ngomongnya nanti itu diftongnya, terus juga labelnya itu ya, itu nanti jelas gitu loh. Jadi kalau bisa tidak pakai masker. Kalau tidak memungkinkan, itu silahkan. Adik-adik tahu daerah sendiri, daerah masing-masing kondisinya seperti apa. Kalau bisa tidak pakai masker seperti itu. Nah kalau pakai masker bagaimana Kak nanti Kak? Nah otomatis kan nanti Dewan Juri sendiri yang akan menilai. Karena penilaian kan dari unsur yang paling tinggi itu kan isi dan kebahasaan. Kalau juri nanti ini mana kok tidak ada ya, takutnya nanti dari Dewan Juri sendiri, Pak ini mimik wajahnya, suaranya Gak cocok, gak cocok. Suara dengan ekspresi gak cocok. Nah di situ juga. Jadi takutnya ada pengurangan nilai. Jadi kalau bisa dari tadi awal saya menjelaskan kalau bisa tidak pakai masker gitu aja gitu ya. Ya. Nah, itu. Ini Pak, ini dari Ranum dia. Ranum dia. Untuk ini berarti mungkin pemfailan, penamaan file. Dari Ranum ini di dalam video, editing video. Ya di dalam video. Kalau dalam video ya terserah ya Pak. Artinya boleh mau dia ditaruh mana terserah. Terserah. Tapi untuk file orangnya di bawahnya juga boleh, atau di atasnya juga boleh. Pokoknya harus ada kan seperti untuk file itu baru nanti sesuai dengan juknis. Jadi PPT yang sudah ada tadi mungkin gitu. Oke. Berinteraksi kameramen agar ada unsur komedinya. Oh ya. Silakan, pokoknya yang terpenting kontennya tidak terlepas dari itu, seperti itu yang jelas kan seperti itu Pak Wahid ya. Seumpama model ya benar ya oke. Mohon maaf Pak, jika daerah saya masuk Kabupaten Pasuruan akan tetapi tempat wisata terdekat dari rumah saya ada di Lawang. Nah, Lawang. Apakah tidak? Karena memang ya begitu Pak Pusko. Ya. Pasuruan itu ada. Enggak seperti itu. Ada sih di Pasuruan. Seperti masjid bisa. Itu apa itu? Apa Pak Pusko? Kalau di Pasuruan itu yang ini ada itu apa sing pohon-pohon itu apa? Taman. Jadi itu kan itu apa namanya? Apa Bu Olive? Olive ada apa sih? Itu loh di Pasuruan ada itu jadi tumbuh-tumbuhan atau pokoknya tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia itu ada wisata seperti itu. Itu masuk kota Pasuruan itu. Masuk kota Pasuruan. Nah, bukan ada. Pinter-pinter adik-adik. Ya, carilah. Saya yakin adik-adik bisa seperti itu. Baik.
Nah, Raya Purwodadi lah itu kebun raya Purwodadi itu masuk Pasuruan itu, masuk Pasuruan begitu. Nah, ya oke. Yang raise hand barangkali mau yang di chat sepertinya sudah terjawab semuanya Pak Wahid. Mungkin yang mau tanya di raise hand silakan. Nah, silakan. Mbak Amelia mau bertanya? Ya, silakan. Mic-nya bisa di mute, Unmute. unmute. Silakan bisa? Pojok kiri bawah. Sudah. Dah. First of all, I want to introduce myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gresik. I want to ask something. I have to permission to ask. I have a team consists 4 members. I just want to ask about certificates. Yeah, when my team will be the winner, inshallah. Did my team get certificate too? Because we work together. Like. Okay, I got it. I got it, Pak Puspo ya. Ya. You got it ya. Ya. What is the meaning of Mbak Amelia's question ini? Pak Puspo yang mau jawab atau saya? Silakan Pak Wahid. Yang jelas kan itu sertifikat. Oke. Silakan. Oke. Sebenarnya kita ini untuk sertifikat per orang ya sebenarnya. Jadi ini kan lomba videonya, ini per vlog gitu loh. Maksudnya begitu Mbak Amelia. Jadi sepurane sertifikatnya untuk 1 orang saja begitu. Jadi yang ikut atau yang jadi model itu begitu. Kalau kelompok nanti kita coba rembuk lagi. Kalau kelompok mungkin ada tersendiri, mungkin nanti kriterianya beda lagi. Saya yakin kan ini individu. Nah, jadi kalau mungkin beda nanti itu agak lumayan sudah mau bisa juga sebetulnya untuk grup. Tapi untuk saat nanti ini coba untuk saat ini masih individu. Kalau untuk saat ini per orang. Masih per orang. Begitu Mbak Amelia, mohon maaf. Nggak apa-apa. Nanti semoga aja didukung dengan pendamping Mbak Amelia yang lain, itu bu gurunya nanti pasti kan memberikan apresiasi yang luar biasa. Ya. Thank you, sir. I want to ask my lastly question. Can I? Boleh, silakan. Okay. My city, Gresik as known as the graves of the guardians. And can I see the grave? Because the resulting of my city is there are a lot of the graves of the guardian, like Siti Fatimah binti Maimun and Sunan Giri. Can I it's a special destiny on my Gresik. I want to tell you all about my city. Can I? Yes, you can. Okay, you can. It develop on your text, on your blog, because it's not only about the place or the destination or the vacation of your blog, but it is also about 50% point ya. Jadi penilaian gitu ya, yang paling tinggi, the highest point, this is about the content and the language gitu ya. Jadi yang paling tinggi nilainya adalah tentang isi, yaitu konten dan kebahasaannya. Itu yang paling tinggi. Jadi nilainya 50%. Jadi langsung poinnya 50 di situ. Nah, tambahannya nanti kreativitas serta komunikatif dan edukatif dari peserta atau modeling di video atau vlog tersebut. Nah, begitu. Jadi kalau isinya tentang ini, tentang itu silakan adik-adik rembuk sendiri dengan pembimbing atau guru pembimbingnya seperti itu. It doesn't matter for us gitu ya. Okay, nice job. Yeah. Good question, Mbak Amel. You got it? Okay, thank you. Yang lain mungkin yang mau bertanya silakan langsung di unmute saja. Silakan. Sepertinya sudah mulai sudah paham.
Untuk adik-adik yang belum masuk di grup, mungkin nanti bisa japri ke Pak ke Puspo sudah jam 4:05 Pak Puspo. oh ya, ya 4:30 ini. Nah, ini sebetulnya ini. Baik, saya pikir sudah semuanya terjawab atau tersampaikan. Semoga ini sudah oh, I can mute. So, apa ini? Vira, mana anak? Caranya menurunkan tangan nih bagaimana? Nanti turun sendiri. Kok nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa. Kalau nggak bisa Bukan tangannya sendiri yang angkat tangan. atau mungkin ini saya nggak tahu ini siapa, atau mungkin raise hand-nya seperti ini, silakan. Ini yang mau bertanya, raise hand-nya. Sudah. Nah, Khusus yang raise hand ya. ya. Pak Puspo ini sampai jam berapa? Ini kalau di jadwal sampai jam 5, Pak. Saya Oke. bagaimana adik-adik? Ada Saya pikir mulutan, Pak. sudah ya. Yo, itu mulutan ya. Iya, iki saya mulutan ini. Baik. Adik-adik, saya pikir untuk informasinya sudah jelas sekali. Kalau toh nanti ada permasalahan-permasalahan tentang apa? Nah, Nabila berusaha ini. Nabila mana ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin Bisa, dari akhiri Pak Puspo. Jadi nanti misalkan ada pertanyaan bisa lanjut di. Oh ya, baik. Sebentar ini ada. Oh alah, anjene yo. Arek-arek ya gak apa-apa. Asik. Terima kasih kalian luar biasa untuk Jawa Timur ya. SMA, siswa-siswa SMA di Jawa Timur. Baik, untuk yang terakhir, yang jelas sesi tanya jawab kita sudah lewati. Kalau belum masih ada pertanyaan-pertanyaan, nanti ditanyakan di grup WA saja. Terus untuk adik-adik ya mohon segera yang hadir di sini mengisi presensi yang sudah saya share di chat. Baik. Yang terakhir Pak Pur Nomo monitor. Oke. Pak Purnomo, the last schedule praying for this meeting to close this meeting. Okay. Yours, Pak Pur, monitor, cek sebentar. Oke. Ya, terima kasih. Tadi peserta tidak bisa unmute. Ya. Oke. Terima kasih para peserta English Vlog meeting ya, English Vlog ini yang saya sayangi. Saya sangat bahagia sekali karena ada antusiasme dalam mengikuti acara ini. Ya, semoga kita memohon pada Allah, semoga acara ini bermanfaat untuk pengembangan keterampilan kita dalam berbahasa dan bermanfaat juga pada belajar yang kita lakukan di sekolah, yaitu ada rasa bangga pada apa yang kita miliki di tempat lokal kita masing-masing. Dan kebanggaan ini akan menumbuhkan rasa syukur, yaitu salah satu KI yang kita harus capai, yaitu atas syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kita. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, untuk para peserta, untuk sekolah, dan untuk MGMP Kabupaten Kota dan MGMP Provinsi. Itu selamat berkarya,
Semoga karya kalian menjadi amal baik kalian semua dan menjadi modal untuk pengembangan diri kalian semua. Terima kasih. Ya, Terima kasih. begitu Pak Bos. Terima kasih Pak Purnomo yang sudah menetapkan technical meeting English Vlog Competition 2021 MGMP Bahasa Inggris Provinsi Jawa Timur SMA. Adik-adik, terima kasih sudah hadir di technical meeting ini. Selamat berkarya, selamat berjuang, semoga adik-adik menjadi yang terbaik. Kalau toh belum berhasil, itu saya yakin nanti masih ada kesempatan yang lain. Saya selaku pembawa acara, terima kasih. Kita akhiri acara pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.